saya bikin berkesannya itu mimpi saya sama dia itu belum terwujud, yang dimana buat pendakian Latimojong itu nggak bisa mewujudkannya satu sama lain gitu. Karena kalau bicara tentang Almarhum Wisnu itu nggak bisa sembarangan. Saya pribadi buat ngarang pun saya jauh, karena nggak ada kepikiran saya buat ngebanggain diri sini, nggak ada. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Bang Maul, dan juga hari ini kita ditemenin sama Dian Almusawa, bocah Dieng. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai. Tentunya nggak cuma kita berdua ya kan. Kali ini ada siapa Bang Dian? Om Tengil. Ada Bang Tengil. Gimana Bang Tengil, sehat ya? Sehat. Nah, gimana nih Bang Tengil nih? Kali ini ada cerita apa nih buat bocah Dieng nih, khususnya buat teman-teman bocah Dieng. Sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu Bang Tengil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari. Perkenalkan, nama saya Adi Imam Fredianto dengan panggilan umum harian Tengil, berdomisili di wilayah Mangga 2 Selatan. Oke. Lagi sibuk apa nih Bang? Kalau untuk saat ini fokus buat dagangnya dulu sama keorganisasi ya. Oh, dagang ya. Ya, Dagangnya bidang apa nih? di bidang fashion pendakian lah. Fashion Outdoor, pendakian, ya. outdoor ya Iya. guys. Jadi Bang Tengil ini selaku pemilik dari apa Bang, nama store Bang? Tengil Second Outdoor. Tengil Second Outdoor. Iya. Mungkin buat teman-teman yang mau mampir-mampir ngelihat koleksi ya Bang ya, koleksi benar. dari Bang Tengil punya store, bisa lihat di deskripsi nanti di bawah. Dan juga ada IG-nya juga ya, nanti kita cantumin buat teman-teman yang mau kepoin, silakan. Nah, Bang Tengil juga selaku pencinta alam ya Bang ya, Iya, di benar. wilayah Mangga 2 Selatan, namanya Madupala. Udah jangan kita tanya lagi ya kan, pengalaman dari Bang Tengil nih udah melalang buana Bang ya, kemana-mana ya, gunung Indonesia khususnya nih ya. Kali ini nih Bang, ada cerita apa nih Bang? Aku mau ceritain apa nih di podcast kita kali ini Bang? Ya paling kalau untuk ke ranah pengalaman yang berkesan sih semua berkesan. Gak jelas. Cuman kalau yang berhubungan tentang horor atau mistis itu mungkin yang bisa saya ambil dari cerita pendakian Gunung Lawu kali ya. Karena di Gunung Lawu itu ya lebih berasa lah kesan dan somethingnya. Ya betul. Jadi Bang Tengil kali ini guys akan cerita tentang apa ya, kejadian yang pernah dialami Bang Tengil selama di pendakian Gunung Lawu. Gimana Bang awal ceritanya tuh mendaki Gunung Lawu tuh
berapa orang gitu di sana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, barang-barang yang ada di lantai 2 atau VIP lah. Perjaketan nih, full brand. Daka 2, Trespass, The Red Face, Columbia, Novers, Jack Wolfskin, New Balance, Mountain Hardwear, K2 lagi, Black Yak, Nepa, Best Layer, Black Yak, Centerpool, Nike, Montia, Monbel. Nih, belum dibongkar. Awal mula start dari Jakarta itu dari pihak Madupala 5 orang. 5 orang. Terus dari anak Kalideres yang mengikut untuk bareng dengan tim saya itu 4 orang. Sama 1 dari kakak anggota dari Madupala itu perempuan 1 orang. Jadi total kurang lebih itu 10 yang berangkat dari Jakarta. 10 orang dari Jakarta buat pendakian kali ini ke Gunung Lau nih ya bang ya. Nah terus bang, untuk di sana ramean ada 10 orang ya, dan 10 orang ini lewat mana nih bang, via mana nih? Kalau untuk pemberangkatannya kami rencanakan lewat Cemoro Kandang. Dan untuk turun yang saya sudah buat schedule itu turun Cemoro Sewu. Cemoro Kandang turun Cemoro Sewu ya bang ya. Nah terus bang, dengar-dengar nih ya kan yang tadi abang bilang nih, cerita apa nih bang yang benar-benar berkesan gitu di Gunung Lawu nih bang kemarin itu, selama pendakian yang kemarin abang jalani sama 10 orang itu ya? Nah untuk pendakiannya itu pada tahun 2018 pertengahan. 2018 ya. 2018. Yang dimana di situ belum terjadinya yang wabah saat ini nih, corona yang sedang mewabah di negeri kita. Nah, awal mula pendakian itu kami rencana sebenarnya itu untuk tugas organisasi. Ada misi deh ya bang ya. Misi yang dimana itu untuk mendata gunung tersebut dari segi spesies binatangnya sama segi tumbuhan dan luas gunung itu berapa wilayah yang tercantum dalam luas gunung diameter itu, berikut berapa jumlah penduduk yang terdata yang di kaki gunung tersebut. Nah, awal mula pendakian itu dari Jakarta kami menggunakan transportasi bis. Naik bis dari Terminal Damri Mayoran ya? Mayoran ya, benar. Turun di Terminal Solo. Oh Solo. Iya, Solo. Lanjut dari Terminal Solo, kami langsung bergegas untuk nyari travel untuk ke pintu masuk pendakian Cemoro Kandang. Langsung. Setelah menemukan dapat travel, langsung kami bergegas kurang lebih di jam 1 siang. Sampailah di Cemoro Kandang kurang lebih itu jam 3 kurang lebih dari Terminal Solo Kandang, karena ada teknis di jalan, entah kebutuhan beli minuman atau logistik sebagainya kan. Setelah sampai, kami packing barang, berkemas dan menyiapkan, dan kebetulan di situ jam 5 sore hujan gede, berikut petir dan badai ya. Setelah maghrib kami merencanakan langsung pergerakan yang dimana masih dalam keadaan posisi hujan. Nah setelah pergerakan itu, sebelum kami bergegas buat mulai pendakian, kami ada session di mana makan bersama, karena ada suatu makanan berikut sate yang dibeli di Terminal Solo untuk dimakan terlebih dahulu sebelum. Jadi bawa bekal dari Terminal Solo buat dimakan di base camp gitu ya. Cemoro Kandang. Nah, yang bikin saya berkesan di awal mulanya itu ketika kami mau berangkat dan mengisi perut kami buat makan, termasuk registrasi juga si maksi gunung tersebut. Di situ yang rombongan kami pada makan bersama 9 orang, dan salah satu teman kami ini kagak ngikut makan bersama, dan dari situ kami cuma dapat pesan, aneh mau kencing sob,
nanti kalau mau makan makan duluan aja. Jadi pesennya nih yang satu orang ini nggak makan bareng karena mau ke toilet izin gitu ya. Ya akhirnya aman. Pas setelah dia balik dari toilet dikasih lah nih sisa yang dimana udah dikhususkan buat dia, nggak dibuka, nasinya dipisahin. Kira nggak dimakan tuh sama dia lantaran udah kenyang tadi, padahal perut belum keisi, cuman keisi sekedar cemilan kayak gorengan atau sekedar kopi atau apa. Akhirnya di situ udah milih untuk nggak mau ikut tuh, nggak ikut nanjak, memutuskan awalnya nggak ikut nanjak. Dan dari segi teknisnya seperti itu, dari Ane pribadi coba nih mengkondisikan nih. Dengan alasan apa nih Bang? Ada alasan tertentu gak dia tiba-tiba kan dari Jakarta emang pengen naik nih ya kan bareng nih. Nah, kenapa dia bisa maksudnya begitu? Ya udah nggak jadi naik gitu. Kenapa ada faktor atau faktor apa gitu? Awal mulanya faktornya saya kurang paham nih, karena di situ dia cuma kalimat menekan saya untuk ya Ane nggak bisa ikut sob. Akhirnya coba didiskusikan lagi, dikondisiin, ternyata faktornya dia beralasan badan udah kurang baik, nggak enak, kurang sehat. Padahal kan di situ sebelum dia dari izin ke toilet itu baik-baik aja. Nggak kenapa-kenapa ya, emang dari perjalanan dari Jakarta sampai base camp tuh nggak ada kendala di jalan apa-apa ya. Setelah dari toilet di situ Ane pribadi ada merasa perubahan tuh, something yang ada kesan kenapa sob kok jadi berubah pikiran dadakan tiba-tiba. Iya Ngil, karena badan udah kurang enak nih, mungkin karena hujan atau apa, alasan dia seperti itu kan. Aman, saya bilang seperti ini, yaudah kalau memang ente mau di sini, Ane juga nggak ikut pendakian, Ane nemenin ente nih. Cuman dari pihak rombongan yang lain suruh bantu lobby lagi, gimana caranya harus ikut gitu semua dengan kesepakatan bersama kita menjaga dia di sepanjang jalur gunung pendakian kan. Aman, akhirnya mau kami bujuk, ayo jalan tuh kata dia. Yaudah yuk kita kemas. Akhirnya pakai raincoat semua kan, termasuk ponco juga. Karena posisinya hujan ya, hujan besar, itu hujan besar tuh. Kira masuk ke pos pendakian registrasi udah. Akhirnya di situ ditahan, antara suruh minum teh dulu tuh sama si penjaga pos itu. Saya lupa namanya, intinya penjaga gunung yang dari Cemoro Pandang itu lagi pada saat itu deh ya. Kang, ini kayaknya minum teh dulu nih, soalnya buat ademin perut. Ini kan hujan gede. Akhirnya terus pas rombongan semuanya tuh suruh minum teh. Rombongan suruh minum teh. Akhirnya sepakat ngeluangin waktu kurang lebih 10 menit minum teh sambil diskusi. Setelah udah minum teh, setelah diskusi pamit sama si penjaga petugas jalur Cemoro Pandang, pamit, dan kami sebelum mulai perjalanan berdoa terlebih dahulu kan. Berdoa semua, nggak ada kendala apa-apa tuh saya berdoa. Nah, pas mulai pendakian itu sebelum sampai pos 1 itu dari teman saya itu salah satu nama itu almarhum Wisnu yang karena sekarang udah nggak ada kan. Dia muntah tuh, mual, cuman nggak keluar makanan, cuma keluar kayak air lah. Mohon maaf Bang, dipotong, almarhum siapa, Wisnu ya? Wisnu. Itu yang tadi bilang yang nggak mau nanjak tadi ya. Terus Ane bilang, sob, ya udah keril lepas aja, biar yang lain kita bagi beban dari isi keril ini. Nggak usah sob, karena ini tanggung jawab Ane. Oh ya udah, Ane nggak bisa memaksakan. Akhirnya dia paksakan, tetap tuh fisik nggak stabil, nggak kekontrol di bawah keril sampai jatuhan kurang lebih 2 kali. Kira terpaksa Ane pribadi ambil tindakan, udah ini keril biar sama yang lain. Saya papa tuh si teman saya itu almarhum Wisnu, saya papa sampailah pos 1. Pas sampai pos 1 itu dia minta waktu buat tidur sebentar, karena emang jalan habis maghrib ya, dari bawah juga ya malam kondisinya ya. Minta waktu untuk istirahat sebentar, tidur, terus minta dibuatin teh hangat lagi seperti yang tadi disuguhin sama petugas pintu Cemoro Pandang. Nah, saya pribadi buatin tuh, bongkar keril buat ngeluarin kompor sama nesting, masak lah tuh air hangat berikut teh manis yang dia mau kan.
Setelah itu minta lagi tolong kerokin aneh sob, lantaran biar badan aneh enakan lah gitu ya. Minta sempat dikerokin tuh ya bang ya. Akhirnya dikerokin, itu dokumennya ada di handphone dia kan. Aman dikerokin, tet. Nah dia ngasih nih obrolan nih, Nyil, kalau ente jalan berdua sama aneh mau gak? Ya aneh bisa, cuman kita tanyakan lagi sama yang lain, dia mau gak jalan duluan? Karena ini masih satu rombongan nih bang Satu ya. rombongan, Ini masih sama-sama bareng nih ya. sama-sama, agak ada yang mau terpisah. Ternyata pas sudah ditanyakan seperti itu, mereka memilih untuk jalan bareng buat nge-backup si almarhum Wisnu ini. Iya. Nah, kelamaan pas sudah sepakat buat menjaga itu almarhum, ya akhirnya kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah, makin keadaan kurang baik tuh, dimana almarhum nggak seperti biasanya. Padahal dari saya ada kegiatan pendakian ke gunung apapun, dia tuh yang paling prima lah badannya dari segi fisik kan, Iya. fit, bugar, Jadi dibanding. kayak gimana ya, biasanya oh gue yang Iya. paling oke, tiba-tiba ngedrop sering jawab kayaknya aneh gitu ya bang ya. Saya berpikir ini faktornya apa, kok teman saya bisa seperti ini tuh. Pas saya berpikir, saya ajak bicara terus, ternyata kata dia jawaban dengan yang sama, intinya ente nemenin aneh aja, kalau aneh kenapa-napa tolong dibantu. Oh ya udah nggak apa-apa kan, jalan tuh. Terus setiap di perjalanan itu sepanjang jalur Cemoro Kandang, yang saya rasain itu yaitu pendakian yang sangat cukup mengulur waktu lama, dan di situ juga punya pembelajaran buat diri sendiri yang dimana terasa dari segi kesabaran, solidaritas, sama cara berpikir untuk dalam keadaan urgent atau genting lah juga ya bang. Keputusan. Nah, saya ikutin apa yang dia mau kan. Setiap 5 langkah dia pasti minta izin untuk ngeres 30 menit sama ngerokok 1 batang. Tiap jalan 5 langkah. Setiap jalan 5 langkah. Itu kalau dihitung-hitung, kalau kita nggak bisa ngambil sikap, itu nggak bakalan sampai puncak. Ya, benar. Tapi nyatanya bisa sampai puncak. Berikut si almarhum Wisnu juga sampai puncak. Saya papa berikut sama teman serombongan ngebantu buat mengapa dia kan, ngebantu gitu. Sampailah tuh di pos 2 di pukul jam 11 malam. Jam 11 malam Jam ya. 11 malam. Dari pergerakan biasanya habis maghrib nyampe pos 2 jam 11 malam. Jam 11 malam. Nah, ternyata itu bukan pos 2, baru pos ekstra. Kira nggak jadi tuh buka tenda tuh, lantaran pos 2 itu kan sebenarnya kan ada bangunan kayak gubuk seng gitu, benar gak? Kayak bedeng gitu kan. Ternyata itu baru ekstra gitu kan. Ternyata bukan pos 2. Akhirnya jam 11 itu ngabisin waktu kurang lebih setengah jam, lanjut naik nih. Sampailah tuh di pos 2 sebenarnya, yang dimana itu di pukul setengah 1 malam. Setengah 1 malam kami bergegas langsung mendirikan tenda, berikut mengisi perut biar tidur lebih lelap kan. Karena kalau kosong juga nggak bagus dalam keadaan hujan, habis hujan-hujanan juga badan keguyur kan. Kira masak lah di situ kami. Setelah masak, pembagian tuh tim ronda, yang dimana jangan tidur semua dalam satu rombongan. Akhirnya inisiatif kita, ayo siapa yang ronda pertama. Akhirnya terpilih lah tuh aneh sama si almarhum Wahyu. Setelah makan mereka tidur, yang lain berikut yang anak Kalideres itu, kami berdua udah menjagain mereka dengan rolling waktu. Setiap ronda itu 1 jam 1 jam. Ya, ronda ngobrol tentang kegiatan itu. Kira udah waktunya gantian nih. Ya, jadwal shift yang lain. Akhirnya terpilih lah tuh temen yang satu rombongan, berdua juga jaga tuh. Dia jaga, si Musa sama si Lekong jaga lah ronda, kami tidur. Nah, di rolling buat ronda itu kami nggak ngambil dari tim rombongan Kalideres. Paling jika ada yang bersedia ikut ngeronda dipersilakan, karena nggak masuk schedule dalam kegiatan kita yang sedang bertugas kan. Kira terpilih 2, terus
ganti-gantian tuh sampai jam 4:30 tuh yang jaga di mana aneh yang terakhir yang dapat 3 kali jatah ronda, yang kedua orang si Musa Assalamualaikum 2 kali ronda. Bergegas setengah lima, terus sampai yang lain bangun di posisi melek mata 5:30, sarapan, habisin waktu 7 jam kayak coffee break atau apa buat semangat. Bergas nih 6:30 nih buat lanjutin pendakian. Kira lanjutin pendakian. Nah, yang orang Riders itu sama salah satu anggota yang sedang bertugas bisa ada tuh berikut cewek tuh. Akhirnya kami jalan berempat nih. Oh, dari pos 2 itu udah mulai pecah ya? Setelah pos 2 jalan ke depan. Oh, udah beberapa menit waktu itu baru tuh bisa dengan sendirinya entah sama rombongan lain ke susul atau gimana, dan kami lebih milih buat istirahat sebentar, nggak saling mengejar siapa yang paling duluan ya. Iya. Kami jalan santai, yang penting dengan tujuan semua selamat, semua baik-baik saja, tidak ada yang harus diprioritaskan untuk sampai puncak duluan. Jalanlah, pas sampai jalan tibalah di pos 4 yang dimana keadaan teman kami ini almarhum Wisnu itu semakin kurang baik kesehatannya. Dengan ya modelnya sama, 5 langkah minta istirahat untuk tidur sebentar, berikut ngerokok kurang lebih 30 menit. Terus sampai di pos 4 yang tadi kita bicarakan, dia milih buat tidur lagi, cuman estimasi waktunya lebih lama, dia 1 jam, yang dimana udah waktu 30 menit itu seharusnya udah bergegas lagi, dia malah minta waktu lagi setengah jam. Akhirnya diturutin lah tuh sama Aneh, Musa, dan almarhum Wahyu juga. Tiga itu ya kan, tinggal berempat nih Bang ya. Berempat. Setelah mau jalan, dia minta rokok sebatang dulu tuh. Sob, kalau mau lanjut, Aneh rokok sebatang dulu boleh? Yaudah, nggak apa-apa. Yang penting ente tetap nih ada niatan buat jalan bareng, pulang barengan. Oke, kata Aneh. Iya, benar. Pas setelah udah mau lanjut pendakian, jalan ke pos 4, keluar dari bedeng, itu udah nggak ada pendaki yang ngeres di situ, yang nggak ada yang istirahat, tinggal rombongan kami doang di situ. Kita lanjut jalan berempat-empatan. Di situ kami nggak sama sekali menuju puncak itu melewati Mboyem. Harusnya melewati. Iya, sebelum puncak harusnya melewati Mboyem. Tapi di situ kami lebih memilih jalur yang nggak kami kenal lantaran bukan karena faktor sengaja, karena lantaran faktor ya dengan sendirinya kami ke arah situ. Dan itu menurut kami bukan di jalur umumnya dan di luar kata mistis ya menurut pandangan Aneh pribadi. Cuman kalau ada yang berasumsi itu mistis karena dorongan dari pihak yang tidak terlihat kami nyampe diarahkan ke jalur itu, kami nggak sepakat tentang pemahaman itu. Karena di situ kami dalam keadaan sadar dan di mana kode-kode alam masih bisa kami rasakan, kami masih bisa dalam keadaan akal sehat. Dari segi binatang kami bisa merasakan, faktor lingkungan di situ medannya juga masih baik. Jalanlah ngikutin tuh feeling yang dimana prinsip suatu pendakian menurut Aneh pribadi berikut teman kan, dalam keadaan apapun jika jalur yang nggak kita kenal, selagi itu tujuannya untuk mencari trek sebenarnya itu arahkan ke punggungan. Pokoknya di situ kita menentuin itu pasti terlihat kita ada dalam posisi di mana. Kalau dalam keadaan sesat, walaupun itu memang statusnya saya tersasar atau tersesat itu, tapi ternyata kagak. Ternyata kami berlawanan pas sampai puncak, yang dimana orang sampai puncak itu di depan kami berlawanan sampai puncaknya di depan mereka. Jadi di situ perlu perbincangan tuh, abang lewat jalur mana? Iya, dan kami juga menanyakan balik. Nah, abang lewat jalur mana? Saya lewat jalur sesuai yang udah ada di press list peta yang dikasih dari pos pos petugas kan. Saya lihat, oh iya seharusnya ngelewatin pos 5, terus pos ekstra baru ke Mboyem, baru ke puncak. Kalau kami kagak, dari pos 4 udah tau-tau sampai tuh di puncak. Nah, pas sebelum sampai puncak itu ada cerita yang menurut Aneh pribadi berpikir keras. Ketika mau sampai puncak itu, punggungan titik puncak juga salah satunya, cuman belum di puncak pasnya. Itu dari salah satu anggota tim saya, teman saya itu almarhum Wahyu,
minta izin untuk sholat zuhur karena bertepatan di jam 12 lah, mendekati lohor kan. Kira kami sepakat, ya udah kami menunggu dia buat sholat kan. Kalau saya tidak sholat lantaran saya di situ memang posisi belum ada niatan untuk ikut sholat sama dia, entah karena perasaan pribadi diri lagi kurang baik atau apa. Cuman kalau kami kan berpikirnya pilihan soal ibadah itu, iman seorang naik turun gitu kan. Ternyata pas kami menunggu buat almarhum Wahyu sholat, ketika kami menunggu itu ada kabut tuh tebal tuh, berikut angin besar lah, sampai kita duduk bersebelahan aja itu tidak terlihat sama sekali, walaupun jaraknya 1 meter. Jarak 1 meter udah nggak kelihatan tuh, yang depan kiri kanan nggak kelihatan. Karena itu benar-benar tebal, dan di situ bukan saya doang yang merasakan, keempatnya itu merasakan. Setelah kabut kurang lebih 12 detik atau 8 detik itu lewat, tiba-tiba satu teman saya ini yang almarhum Wisnu itu menghilang, dan yang sholat ini belum kelar rokaat terakhir tuh. Dan kami sisa bertiga, yang almarhum Wahyu sedang sholat, Musa dan saya berikut yang menunggu si teman saya sholat. Yang akhirnya setelah dapat kejadian itu, saya menunggu almarhum Wisnu selesai sholat. Setelah udah selesai sholat, dia bertanya, ini almarhum Wisnu mana? Padahal itu duduknya nggak jauh-jauhan, nggak jauhan ya. Itu kurang lebih dari sini ke Abang lah, di situ kan. Cuman karena faktor teknisnya kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di medan sebelah kan ketika perjalanan. Akhirnya setelah bergegas untuk packing, masukin lagi alat ibadah buat masuk ke keril masing-masing, lanjutlah perjalanan.